Bagi semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan pastinya kita akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak. Kita juga berusaha untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih dengan pola asuh yang bisa kita lakukan. Nah, jadi di video kali ini aku mau share sedikit gimana untuk menjadi parent yang baik. Walaupun di sini aku nggak maksud untuk menggurui ya, cuman sharing aja. Tapi sebelum kita mulai sharingnya, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, nyalain lonceng notification. Kalian juga bisa follow aku di Instagram. Dalam mendidik anak mungkin kita itu pasti ada rasa khawatir ya, apakah yang kita udah lakukan itu adalah hal yang baik, atau mungkin ada pola asuh yang kita lakukan itu yang mungkin kita takut itu akan menjadi suatu pola asuh yang otoriter. Definisi baik itu tuh pastinya luas ya, setiap orang mungkin punya pandangannya masing-masing. Walaupun pola asuh aku dan pola asuh kalian itu bisa berbeda, tapi intinya pasti kita pingin yang baik untuk anak, yang positif untuk anak. Nah, berhubung di sini aku tuh adalah ibu dari 2 anak, jadi aku mau share sedikit juga tentang pengalaman aku. Again, aku nggak bermaksud untuk menggurui atau sok jago gitu ya. Kita di sini sharing aja. Jadi buat kalian juga mungkin yang mau sharing dan punya pengalaman pribadi, kalian bisa tulis komen di bawah supaya kita semua ini bisa sama-sama belajar. Nah, sebenarnya prinsip utama untuk pola asuh yang baik itu adalah kita membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi seorang teman bagi mereka. Karena itu pastinya kita akan selalu mendukung kecerdasan anak dan melindunginya dari rasa cemas atau hal negatif lainnya. Dan kita sebagai orang tua juga penting banget agar kita itu bisa menjadi tempat cerita dan rumah pertama bagi anak-anak kita. Nah, jadi aku sendiri itu menerapkan tipe yang positive parenting. Nah, di sini aku mau menunjukkan dan menanamkan bahwa hubungan orang tua dan anak itu tuh sangat penting. Dan ini tuh perlu dijaga dalam segala kesempatan. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Yang pertama, menjadi panutan yang baik untuk anak. Ada pepatah yang bilang buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi apapun yang orang tua lakukan itu akan menerap ke anaknya. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita itu berperilaku baik, otomatis kita juga harus menjadi panutan yang baik supaya apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Kita bisa mendisiplinkan mereka dengan mengajari mereka untuk menghormati sesama dan berkata jujur. Jadi anak juga bisa belajar terbuka dan mengutarakan isi hatinya. Yang kedua, kita beri kesempatan anak untuk berbuat salah. Anak saya apa? Anak saya salah apa? Nah, di sini kita beri kesempatan anak supaya dia itu tidak dibangun karakter yang manja. Jadi kalau misalnya anak kita berbuat salah, kita harus memberikan arahan dan biarkan mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut agar perilaku tersebut tidak terulang. Lalu kalau misalnya anak kita berbuat salah, kita jangan langsung cepat-cepat marahin atau memberikan hukuman. Tapi kita harus mencoba untuk berkomunikasi dan memberikan pemahaman pada anak. Karena memang anak-anak itu pastinya awalnya mereka itu nggak ngerti apa-apa kan. Nah, jadi kita tugas sebagai orang tua untuk memberitahu mereka supaya mereka itu paham apa yang mereka lakukan itu mungkin tidak baik atau perilaku yang salah, yaitu yang kita harus komunikasikan dengan cara baik-baik juga. Jadi intinya kita juga harus memberikan anak itu kepercayaan dan juga kesempatan untuk dia itu belajar bertanggung jawab. Ini tuh akan membentuk sifat mandiri pada anak. Yang ketiga, tetapkan batasan dan peraturan. Banyak mungkin orang tua yang mikir kalau misalnya anak-anak kecil itu nggak perlu diberi batasan atau nggak perlu diajarin aturan karena mereka masih kecil. Tapi aku nggak setuju ya. Justru dari kecil anak tuh harus dibentuk dan harus diajarkan batasan-batasan dan peraturan yang ada. Jadi mereka itu karakternya udah terbentuk dari kecil. Kalau misalnya aku nih jujur aja tipe yang lumayan disiplin ke anak-anak. Jadi kalau misalnya aku menerapkan satu aturan itu aku berharap anak-anak aku itu juga akan mengikuti aturan tersebut, dan ini aku ajarin mereka dari kecil. Bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan kasih juga. Nah, jadi kita di sini juga sebagai orang tua itu juga menjelaskan kenapa sih batasan atau peraturan-peraturan itu tuh ada. Dan kita juga mengajarkan bahwa ada konsekuensi kalau misalnya mereka itu melanggar peraturan-peraturan yang ada. Jadi memang di sini itu karakter harus dibentuk dari kecil supaya nanti gedenya itu
karakter yang baik itu tuh kita harapkan sudah menerap ke anak-anak. Jadi intinya mendisiplinkan anak itu tuh adalah salah satu bentuk kasih sayang juga. Bukan berarti kalau misalnya kita sayang ke anak segala kita kasih tanpa aturan. Menurut aku itu bukan bentuk kasih sayang yang baik. Dan ini juga penting kalau misalnya anak kita berbuat sesuatu hal yang baik, kita harus memberikan pujian kepada mereka supaya ini juga jadi motivasi buat mereka untuk melakukan hal yang baik. So, jadi itu tadi untuk tips dari aku, dan again, mungkin pola asuh yang aku ajarin dan aku terapin di rumah itu mungkin akan berbeda dengan kalian. Mungkin kalian juga punya pandangannya masing-masing. Nggak ada yang salah atau yang nggak ada yang benar ya dalam sini, karena namanya parenting. Ilmu parenting itu bukan ilmu yang fix, karena semua juga harus disesuaikan dengan karakter anak dan kondisi di rumah tangga kalian. Karena itu kalau misalnya kalian punya pengalaman sendiri, kalian bisa tulis komen di bawah juga ya, supaya kita juga sama-sama bisa belajar. That's it for my video. Jangan lupa untuk like dan share, dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!